Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Fajar MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling kelas PGMIA dan teman-teman kelas PGMIA yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Bimbingan Konseling dan Perkembangan Peserta Didik. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri dari kelompok kami. Yang pertama, ada Mbak Vita Ulfani dengan NIM 2318096. Yang kedua, ada saya sendiri, Muhammad Aulia Ahsan dengan NIM 2319005. Yang ketiga, ada Mbak Kamila Nur Maharani dengan NIM 2319159. Dan yang terakhir ada Mbak Pina Fitriana dengan NIM 2319177. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita awali presentasi pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, untuk materi yang pertama terkait bimbingan konseling, pengertian, dan juga perkembangan peserta didik yang akan disampaikan oleh Mbak Vita Ulfani. Langsung ke poin pertama, bimbingan konseling dan perkembangan peserta didik. Bimbingan dan konseling merupakan bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, agar konseling memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menentukan masalah serta memecahkan masalahnya sendiri. Yang kedua, ada perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan perubahan progresif siswa yang menunjukkan cara organisme bertingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungannya. Secara garis besar, terdapat 4 dasar pembagian fase-fase perkembangan. Yang pertama, ada periodisasi perkembangan berdasarkan ciri-ciri biologis. Titik berat berdasarkan fase-fase perkembangan ini didasarkan pada gejala-gejala perubahan fisik anak atau didasarkan atas proses biologis tertentu. Yang kedua, ada fase perkembangan berdasarkan konsep didaktif. Dasar yang digunakan untuk menentukan pembagian fase-fase perkembangan adalah materi dan cara bagaimana mendidik anak pada masa-masa tertentu. Yang ketiga, ada periodisasi perkembangan berdasarkan ciri-ciri psikologis. Periodisasi ini didasarkan atas ciri-ciri kejiwaan yang menonjol yang menandai masa pada periode tersebut. Yang keempat, ada periodisasi perkembangan berdasarkan konsep tugas perkembangan. Tugas perkembangan adalah berdasarkan ciri perkembangan yang diharapkan timbul dan dimiliki setiap anak pada setiap masa dalam periode perkembangannya. Yang kemudian, jika dilihat secara umum, perkembangan peserta didik dapat dikelompokkan ke dalam 3 aspek perkembangan. Yang pertama, ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik atau yang disebut juga dengan pertumbuhan biologis meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ indrawi, pertambahan tinggi badan dan berat badan, hormon, dan lain sebagainya. Dan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual, serta perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Yang kedua, ada perkembangan aspek kognitif. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Perkembangan kognitif ini meliputi perubahan pada aktivitas mental yang berhubungan dengan
persepsi, pemikiran, ingatan, keterampilan, bahasa, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, pemecahan masalah, dan merencanakan masa depan. Atau semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Yang terakhir, perkembangan aspek psikososial. Perkembangan psikososial adalah proses perubahan kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Dalam perkembangan ini, peserta didik diharapkan mengerti orang lain, yang berarti mampu menggambarkan ciri-cirinya, mengenali apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diingatkan, serta dapat menempatkan diri pada sudut pandang orang lain tanpa kehilangan dirinya sendiri, meliputi perubahan pada relasi individu dengan orang lain, perubahan pada emosi, dan perubahan kepribadian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di poin A, yaitu bimbingan konseling dan perkembangan peserta didik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya pada poin-poin berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya saya Muhammad Aulia Hasan dengan NIM 2319005 akan menjabarkan materi terkait faktor-faktor yang memengaruhi peserta didik. Menurut Santrok tahun 1996 dalam bukunya Retno Pangestuti, perkembangan merupakan bagian dari perubahan yang dimulai dari masa konsepsi dan berlanjut sepanjang rentang kehidupannya, bersifat kompleks karena melibatkan banyak proses seperti biologis, kognitif, dan sosioemosional. Para ahli membedakan faktor-faktor perkembangan dari peserta didik. Aliran nativisme menjelaskan bahwa perkembangan seorang hanya dipengaruhi oleh unsur pembawaan atau dasar. Sedangkan aliran empirisme berpendapat bahwa faktor yang memengaruhi perkembangan seseorang berasal dari lingkungan atau pendidikan dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan faktor dasar atau pembawaan. Sementara yang menjadi penengah dari kedua paham ini yaitu aliran konvergensi. Aliran ini berpendapat bahwasanya perkembangan seseorang ditentukan oleh kedua faktor yang disebutkan di atas, yaitu faktor dasar atau pembawaan dan faktor lingkungan atau pendidikan. Aliran yang terakhir ini sejalan dengan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara yang mengemukakan dua faktor tersebut yang beliau sebut dengan faktor internal, yaitu faktor dasar atau pembawaan, dan faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan atau pendidikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang individu termasuk peserta didik. Yang pertama, intelijensi. Menurut Thornbrook tahun 1984, intelijensi adalah ukuran bagaimana individu berperilaku. Intelijensi diukur dengan perilaku individu, interaksi interpersonal, dan prestasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa intelijensi adalah kemampuan individu dalam mendayagunakan potensi yang ada pada dirinya sebagai upaya memecahkan suatu permasalahan untuk beradaptasi pada lingkungannya. Yang kedua, pendidikan tentang seks. Pemahaman dan pemilihan metode pendidikan seks yang tepat akan mengantarkan peserta didik menjadi insan yang mampu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang terlarang dan berusaha keras untuk menghindari dari pelecehan seksual. Pendidikan seks sebaiknya dibingkai dengan nilai akhlak mulia. Karena pendidikan seks yang diinginkan adalah agar peserta didik mengetahui fungsi organ seks, tanggung jawabnya, dan menghindari dari perilaku seks bebas. Perbedaan perkembangan antara kedua jenis seks tidak tampak jelas. Yang nyata kelihatan adalah kecepatan dalam pertumbuhan jasmaniah. Pada waktu lahir, anak laki-laki lebih cepat besar daripada perempuan, tetapi anak perempuan lebih cepat perkembangannya dan lebih cepat pula dalam mencapai kedewasaannya daripada anak laki-laki. Yang ketiga, kelenjar-kelenjar. Hasil penelitian di lapangan indoktrinologi atau kelenjar buntu menunjukkan adanya peranan penting dari sementara kelenjar-kelenjar buntu ini dalam pertumbuhan jasmani dan rohani, dan jelas pengaruhnya terhadap perkembangan anak sebelum dan sesudah dilahirkan. Yang keempat, ada kebangsaan atau ras. Anak-anak dari ras Mediterranean atau Lautan Tengah tumbuh lebih cepat dari anak-anak Eropa sebelah timur. Anak-anak Negro dan Indian pertumbuhannya tidak terlalu cepat dibandingkan dengan anak-anak kulit putih dan kuning. Yang kelima, posisi dalam keluarga. Posisi dalam sebuah keluarga juga menentukan perkembangan seorang individu. Dalam hal ini, kaitannya dengan peserta didik. Anak yang lahir pertama lebih lambat perkembangannya dibandingkan anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Namun di luar hal itu, anak yang terakhir atau anak bungsu juga perkembangannya lebih lambat karena lebih sering dimanja. Yang keenam, makanan. Dalam hal ini, makanan
yang mengandung vitamin dan gizi lebih berpengaruh terhadap perkembangan seorang anak. Karena jika anak-anak kekurangan vitamin atau gizi bisa menyebabkan penyakit lebih mudah menyerang dan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketujuh, luka dan penyakit. Sebuah luka maupun penyakit berpengaruh terhadap perkembangan anak, walaupun hanya sebatas penyakit fisik, apalagi jika penyakit tersebut menyerang psikis anak, maka akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Yang kedelapan, hawa dan sinar. Hawa dan sinar pada tahun-tahun pertama merupakan faktor yang penting terdapat perbedaan antara anak-anak yang kondisi lingkungannya baik dan yang buruk. Yang terakhir, faktor kultur atau budaya. Faktor ini sangat berpengaruh dalam perkembangan seorang anak, karena seorang anak dilahirkan dengan sifat universal atau umum, dan kemudian budaya atau lingkungan yang merubah sifat mereka, tidak hanya berasal dari budaya lingkungan masyarakat saja, tetapi juga di dalamnya termasuk pendidikan, agama, dan sebagainya. Syekh sebagaimana dikutip Hasan menyertakan bahwa di dalam pandangan Allah ada faktor yang paling penting dalam perkembangan di samping faktor hereditas dan lingkungan, yaitu faktor ketentuan Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang digenggamnya dari seluruh permukaan bumi. Kemudian anak-anak Adam datang sesuai dengan kadar warna tanah. Di antara mereka ada yang merah, putih, hitam, dan perpaduan warna-warni tersebut. Ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang jahat, dan ada juga yang baik, atau di antara keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kendala perkembangan peserta didik. Masalah perkembangan atau developmental merupakan bagian dari ilmu psikologi yang menitiberatkan pada pemahaman proses-proses dasar serta dinamika perilaku manusia dalam berbagai tahap kehidupan. Cakupan dari psikologi perkembangan adalah masalah pertumbuhan dan kematangan individu segi kognitif, emosi, maupun struktur kepribadiannya. Perkembangan anak dimulai pada awal masa anak-anak saat masih bayi, berakhir sampai dengan usia 13 tahun. Salah satu tugas perkembangan awal masa kanak-kanak yang penting ialah memperoleh latihan dan pengalaman pendahuluan yang diperlukan untuk menjadi anggota kelompok dalam akhir masa kanak-kanak. Masa ini ditunjukkan dalam bentuk sikap keras kepala atau egois, melawan, tidak patuh, dan berbuat antagonis. Hal-hal seperti itulah yang menjadikan anak mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, sehingga anak bersikap yang tidak baik dan bertolak belakang dengan lingkungan sosialnya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kehidupan seseorang, ialah faktor bawaan, kematangan, dan lingkungan. Ketiga hal itu yang mempengaruhi karakter peserta didik yang hasilnya senantiasa bervariasi, yaitu ada yang menguntungkan atau malah menghambat perkembangan karakter. Gunarsa merangkum beberapa karakteristik peserta didik yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada diri peserta didik, yaitu yang pertama, kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan karena telah ada perubahan fisik yang mencolok. Yang kedua, ketidakstabilan emosi sehingga sering bentrok dengan sesama teman. Ketiga, adanya perasaan hampa akibat perubahan pandangan dan petunjuk hidup. Keempat, adanya sikap menentang orang tua karena telah memiliki pola pikir sendiri. Yang kelima, pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab pertentangan-pertentangan dengan orang tua, karena hal ini tidak ada keselarasan antara keinginan dengan bakat khusus. Dan untuk keterangan rangkuman karakteristik peserta didik yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada diri peserta didik dapat dibaca pada makalah. Kemudian selanjutnya, faktor-faktor yang ikut berperan terhadap timbulnya permasalahan pada peserta didik, yaitu yang pertama, faktor pribadi atau faktor intern yang meliputi 1. Sifat yang menurun dari orang tua, 2. Cacat tubuh, ketiga, ketidakmampuan menyesuaikan diri, 4. Kurang bisa menyampaikan gagasan kepada orang lain, 5. Rendahnya kapasitas intelektual. Kemudian selanjutnya faktor lingkungan atau faktor ekstern yang meliputi 1. Malnutrisi atau kekurangan gizi, kemiskinan di kota-kota besar, kemudian gangguan lingkungan atau polusi, bencana alam, dan kecelakaan lalu lintas, kemudian migrasi atau urbanisasi, dan pengungsian karena perang.
Yang selanjutnya yaitu faktor sekolah atau kesalahan pendidikan dan faktor kurikulum. Kemudian selanjutnya keluarga yang tercerai-berai atau perceraian dan perpisahan yang terlalu lama. Kemudian gangguan dalam pengasuhan oleh keluarga atau kematian orang tua sakit, atau orang tua yang tidak harmonis. Kemudian yang terakhir, kesibukan orang tua yang sangat padat sehingga kurang memperhatikan perkembangan anak-anaknya. Menurut Gunarsa, perilaku menyimpang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penyimpangan yang tidak diatur dalam undang-undang atau tidak termasuk pelanggaran hukum, misalnya membolos, kabur dari rumah, memakai pakaian tidak senonoh, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu penyimpangan yang diatur dalam undang-undang atau termasuk melanggar hukum, misalnya pembunuhan, judi, dan pemerkosaan. Seiring dengan berjalannya waktu, peserta didik khusus yang menginjak masa remajanya akan mengalami sebuah perubahan, yaitu mereka akan tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan yaitu meliputi fisiknya saja, sedangkan perkembangan itu meliputi psikisnya, baik itu pribadi, jiwa, atau perilaku mereka. Laju proses perkembangan perilaku dan pribadi itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor bawaan, kematangan, dan lingkungan. Dari ketiga faktor itu, dominan yang paling utama senantiasa bervariasi, yang mungkin dapat menguntungkan, membatasi, ataupun dapat menghambat lajunya proses perkembangan tersebut. Oke, perkenalkan, nama saya Vina Fitriana dengan NIM 23191177, dan kali ini saya akan menjelaskan pada poin keempat, yaitu konseling dalam perkembangan peserta didik. Bimbingan dan konseling akan membantu di dalam perkembangan anak. Dia juga membantu melihat potensi anak itu sehingga anak tersebut akan memahami dan akan mengasah potensi anak yang ada pada dalam dirinya. Nah, fungsi layanan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal telah dirumuskan secara rinci dalam rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan konseling dalam jalur pendidikan formal maupun dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Fungsi bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal yang juga bisa diimplementasikan pada jenis pendidikan ataupun satuan pendidikan dalam jalur formal yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pemahaman. Apa itu? Pemahaman adalah membantu konseli agar memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap diri dan lingkungannya. Kemudian ada fasilitasi. Fasilitasi merupakan memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek pribadinya. Yang ketiga ada penyesuaian. Penyesuaian itu membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang keempat ada fungsi penyaluran. Membantu konseli merencanakan pendidikan, pekerjaan, dan karir masa depan, termasuk juga memilih program peminatan yang sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadiannya. Fungsi kelima ada adaptasi, yaitu membantu para pelaksana pendidikan termasuk kepala satuan pendidikan, staf administrasi, dan guru mata pelajaran atau guru kelas untuk menyesuaikan program dan aktivitas pendidikan dengan latar belakang pendidikan minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Fungsi keenam ada pencegahan. Pencegahan itu berarti mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya masalah dan berupaya untuk mencegahnya supaya peserta didik tidak mengalami masalah dalam kehidupannya. Fungsi ketujuh ada perbaikan dan penyembuhan. Berarti membantu peserta didik yang bermasalah agar dapat memperbaiki kekeliruan berpikir, berperasaan, berkehendak, dan bertindak. Fungsi kedelapan ada pemeliharaan. Membantu peserta didik supaya dapat menjaga kondisi pribadi yang sehat normal dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi kesembilan ada pengembangan. Pengembangan yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan peserta didik melalui pembangunan jejaring yang bersifat kolaboratif. Fungsi yang ke-10 ada advokasi. Advokasi merupakan pembelaan terhadap hak-hak konseli yang mengalami perlakuan diskriminatif.
Kemudian, tujuan bimbingan dan konseling di sekolah dasar secara khusus telah dirumuskan dalam Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik, sebagaimana dicantumkan dalam Penataan Profesional Konselor dan Pelayanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal. Di dalam SKKPD telah dirinci kompetensi peserta didik berdasarkan pada aspek perkembangannya. Ada 10 poin. Nah, bisa dilihat sendiri di dalam materi yang sudah diberikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Untuk diskusi silakan bisa dilanjutkan di WA Group. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata-kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.